Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan bersekutu di dalam Engkau, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong setiap kami Tuhan, supaya dalam pemberitaan firman pagi hari ini kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin sehingga firman yang disampaikan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita tentang eksposisi dari 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Dan sekarang masuk ke ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-22. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu yang terkasih, karena ini adalah satu ayat yang cukup panjang, jadi nanti mungkin akan saya bacakan atau saya bahas satu persatu ketika membahas tentang bagian firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bagi kita melakukan hal yang benar dan kemudian dipuji oleh orang lain adalah hal yang biasa. Dan saya rasa kita pun nggak akan terlalu sulit untuk melakukan hal itu. Atau dengan kata lain, kita pasti dengan rela hati bukan melakukan hal itu. Melakukan sesuatu yang benar, kemudian mendapat satu respon yang benar juga, atau respon yang positif dari orang-orang di sekitar kita. Saya yakin bahwa ketika kita melakukan itu ada satu kerelaan hati dari dalam diri kita. Karena ada satu kebahagiaan atau kesenangan tersendiri yang kita peroleh di sana. Istilahnya nggak akan ada penolakan atau timbang-menimbang rasanya untuk melakukan hal itu. Karena kita tahu respon yang akan kita dapat adalah positif dari orang-orang di sekitar kita. Namun pertanyaannya, bagaimana jika kita diminta untuk melakukan kebenaran tetapi bukannya untuk mendapatkan pujian atau penerimaan atau respon positif dari orang lain, tetapi justru mungkin mendapatkan caci maki, mungkin mendapatkan penolakan dan segala hal yang tidak baik dari luar. Atau dengan istilah sederhananya, kita justru mengalami suatu penderitaan karena kebenaran yang kita lakukan. Apakah kita masih bisa mengatakan aku rela atau rela hati dan mau melakukan hal yang benar itu, sekalipun konsekuensinya adalah aku mendapatkan penderitaan? Secara manusiawi saya rasa sebisa mungkin kita akan menghindari ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita berpikir secara logika manusiawi kita. Bagaimana mungkin aku membuat diriku terjebak dalam penderitaan sementara aku hidup ini mencari kebahagiaan. Dan juga berpikir bahwa kebenaran yang kulakukan ini nggak ada gunanya. Kalau aku nggak bahagia, aku tersiksa, dimusuhi, banyak orang yang tidak suka dengan aku, dan lain sebagainya. Bukankah secara logika kita berpikir seharusnya saat melakukan yang benar itu respon yang kita terima juga harusnya baik. Karena toh yang kita lakukan adalah kebenaran. Yang kita ucapkan, kita tegakkan adalah kebenaran. Bapak Ibu, memang secara logika kita akan menolak dan menentang hal ini. Karena memang ini nggak make sense secara logika kita manusiawi. Namun Bapak Ibu yang terkasih, perlu kita pahami bahwa inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yaitu tidak hanya melakukan kebenaran tanpa adanya hal yang nggak baik atau penderitaan, tetapi justru tetap melakukan kebenaran sekalipun akan menderita. Sekali lagi bahwa firman Tuhan menekankan kepada kita tidak hanya melakukan atau menyatakan kebenaran karena keadaan baik-baik saja, tetapi justru melakukan kebenaran itu, menegakkan kebenaran itu, sekalipun akan mengalami satu penderitaan. Namun Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan buru-buru menepis hal ini. Karena penderitaan yang kita alami, karena melakukan kebenaran itu pun bukan penderitaan tanpa harapan.
Tetapi lebih jelas lagi firman Tuhan katakan ini akan membuahkan suatu kebahagiaan di dalam kehidupan setiap kita yang melakukannya. Saya mengajak kita untuk boleh melihat bersama-sama di ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14a. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu harus berbahagia. Di sini ada penekanan kata juga. Di ayat yang ke-13 dikatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Dengan istilah lain bahwa kalau kamu memang berbuat yang benar, yang baik, mungkin respon yang kamu dapatkan adalah respon yang baik dari orang-orang di sekitarmu. Tetapi sekalipun ayat 14 katakan kamu harus menderita juga. Karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Jadi di sini ada satu tambahan yang mengatakan tidak hanya melakukan kebenaran ketika mendapat respon positif, tetapi juga melakukan itu sekalipun harus mengalami satu penderitaan. Kenapa? Karena ada satu harapan juga yang akan kita peroleh, yaitu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu tidak hanya kita peroleh ketika kita melakukan kebenaran dan mendapat respon positif, tetapi firman Tuhan katakan juga bahkan ketika kita menderita karena kebenaran itu pun menghasilkan satu pengharapan, yaitu kebahagiaan. Oleh sebab itu kita diharapkan di ayatnya yang ke-14b untuk jangan takut ataupun gentar, untuk tetap melakukan kebenaran itu sekalipun harus mengalami penderitaan yang berat. 14b dikatakan, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita diharapkan untuk jangan takut ataupun gentar untuk melakukan kebenaran, untuk menegakkan kebenaran itu sekalipun harus mengalami satu penderitaan yang besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentu hal ini akan membuat kita berpikir lebih jauh lagi tentang bagaimana caranya saya nggak takut dan nggak gentar. Sementara penderitaan karena kebenaran yang saya lakukan ini sudah ada di depan mata saya. Mungkin secara manusiawi kita akan berpikir lebih jauh bagaimana mungkin aku bisa tidak gentar sementara penderitaan itu sedang ada di depan mataku pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan nggak membiarkan kita bingung sampai di sana. Tetapi firman Tuhan juga memberikan kita satu pemahaman yang lebih dalam lagi atau solusi yang lebih dalam lagi, yaitu di ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan kepada setiap kita. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika dikatakan di sini kita dimungkinkan untuk bahagia karena penderitaan dan menjadi tidak takut akan ataupun gentar, tetapi kita harus ingat, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Apakah kita harus memberikan kekudusan itu kepada Kristus itu kembali? Padahal jelas ia adalah Allah yang kudus dari dulu hingga kekekalan. Jadi nggak mungkin kita memberikan kekudusan itu atau menguduskan Kristus yang sudah kudus itu. Nah, ternyata kalau kita melihat lebih jauh ke dalam bahasa aslinya, maka kita akan menemukan bahwa kata kuduskanlah yang ada di dalam ayat yang 15a ini, di sini bukan bicara tentang kita harus membuat Kristus itu kudus. Kita harus kuduskan Kristus itu sendiri. Tetapi kuduskan di sini berbicara tentang khususkan atau istimewakanlah Kristus di dalam hatimu. Khususkan dan istimewakanlah Kristus di dalam hatimu. Jelas sebagai Tuhan. Dengan kalimat sederhananya bahwa kita kembali diingatkan bahwa kita harus memberikan satu ruang khusus dalam hati kita bagi Kristus untuk bertahta,
untuk bertata sebagai Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-15a ini ketika dikatakan kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Khususkan atau istimewakanlah Kristus di dalam hatimu. Berikan satu ruang atau berikan atau biarkan Kristus itu bertata di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya kenapa harus di hati kita? Kenapa nggak di pikiran kita atau di hal lain seperti itu? Nah, ini akan membawa kita kembali mengingat peristiwa kejatuhan. Ada beberapa komentar mengatakan bahwa saat kejatuhan itu terjadi, maka yang pertama kena itu yaitu hati manusia yang tidak lagi diisi atau tidak lagi terarah kepada Allah, tetapi manusia, hati manusia yang sudah diisi dan terarah kepada dosa. Ini mengingatkan kepada peristiwa kejatuhan manusia. Sehingga apa yang ia lakukan pun menjadi tampak dari cerminan hatinya tersebut. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, hatinya tidak lagi diisi, tidak lagi terarah kepada Kristus, kepada Tuhan, tetapi hidupnya terarah kepada dosa itu, maka itu akan tampak di dalam perilakunya, di dalam tindakannya sehari-hari. Apa yang ia lakukan tidak lagi terarah kepada Tuhan, tetapi terarah kepada keinginan daging atau kepada dosa itu sendiri. Jadi ketika dosa itu menguasai kehidupan manusia, maka kelakuan pun akan tampak demikian. Bapak Ibu yang terkasih, bahkan lebih jelas lagi di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, bukankah ini menegaskan kepada kita kalau hati itu adalah sumber dari segala hal yang tampak di dunia ini? Bukankah hati itu adalah sumber dari segala yang tampak dalam kehidupan kita? Jika hati kita benar dan terarah kepada Kristus, maka yang tampak di luar, yang terpampang di luar dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti juga adalah perilaku yang benar. Pasti adalah perilaku yang terarah kepada Kristus. Tetapi ketika kehidupan kita atau hati kita secara khusus tidak lagi terarah kepada Kristus, tidak lagi bertata atau Kristus tidak bertata lagi dalam hati kita, maka sudah pasti yang tampak di luar itu adalah apa yang di mana hati kita itu terarah. Kalau ke dosa berarti yang tampak di luar adalah yang berdosa itu sendiri. Oleh sebab itulah Rasul Petrus di dalam ayat yang kita baca ini secara eksplisit, secara terang-terangan mengatakan hal ini kepada setiap kita. Secara khusus pada waktu itu kepada orang-orang Kristen yang tersebar pada saat itu. Yang berada di tengah-tengah cengkraman duniawi. Yang berada di tengah-tengah ketidakadilan. Yang berada di tengah-tengah kehidupan yang minoritas. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan dosa. Bagaimana mereka terus dituntut untuk memberikan satu ruang khusus di dalam kehidupan mereka agar Kristus bertata sebagai Tuhan, sehingga itu boleh terpampang nyata di dalam perilaku sehari-hari mereka. Dan hal itu boleh mendorong mereka untuk tidak takut dan gentar untuk melakukan kebenaran. Karena Kristus yang bertata itu yang akan memimpin kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentu hal yang sama pun dikatakan kepada setiap kita pada hari ini. Di tengah minoritas yang kita alami, di tengah ketidakadilan dunia yang kita rasakan, di tengah dunia yang mulai mewajarkan ketidakbenaran dan benar-benar hidup di dalam hawa nafsu masing-masing, bahkan bagaimana kita sungguh-sungguh melihat dunia pada saat ini hidup di dalam dosa yang besar. Tetapi kita diajak oleh firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan untuk tetap teguh di dalam kebenaran itu sendiri.
Kita tetap teguh di dalam kebenaran itu sendiri sekalipun berada di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan mendapat konsekuensi, yaitu akan dibenci oleh dunia, akan mengalami satu penderitaan yang besar karena ditolak oleh dunia ini. Tetapi kita dituntut untuk jangan gentar dan jangan takut. Tetapi kita harus lebih dulu mengkhususkan Kristus itu di dalam hidup kita. Kita harus lebih dulu memberikan ruang kepada Kristus untuk bertata sebagai Tuhan di dalam hidup kita, sehingga Kristus boleh memimpin kita, boleh memberikan satu kekuatan dan keberanian kepada kita yang tampak di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyatakan kebenaran itu. Bapak Ibu yang terkasih, seperti halnya kita melihat seorang pemimpin yang mungkin ini sudah fenomenal sekali ya di Jakarta. Kita melihat seorang pemimpin yang begitu dibenci, begitu dicari-cari salahnya oleh orang-orang pada saat itu, bahkan mungkin sampai saat ini, yaitu tak lain adalah Ahok. Dulu dia begitu gencar sekali melakukan dan menegakkan yang benar. Tapi bukannya dia mendapat satu respon positif dari khalayak ramai, justru kebencian, dan hingga berujung dia masuk ke dalam penjara. Dia semakin dibenci, dia semakin dihujat, dia semakin mengalami penderitaan oleh dunia ini, maka semakin teguh juga ia menyatakan kebenaran. Sekalipun ia harus dipenjara pada saat itu. Dan dari semua hal yang kita lihat, kita melihat bahwa dia nggak takut dan sama sekali nggak gentar untuk menyatakan atau menegakkan kebenaran itu. Kenapa? Karena dia sudah mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Saya percaya dia sudah memberikan satu ruang khusus dalam hatinya untuk Kristus bertata sebagai Tuhan. Sehingga ketika ia menegakkan kebenaran itu, ada satu keberanian daripada Kristus yang bertata dalam hatinya, yang menolong dia, menguatkan dia, dan memimpin dia, bahkan memberikan hikmat kepada dia untuk boleh terus menegakkan kebenaran tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada satu kalimat yang ia ungkapkan di persidangan pada waktu itu, kalau kita masih ingat. Dia mengatakan, yang kalian lawan bukan saya, tetapi Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, wah ini satu kalimat yang dengan tegas sekali menunjukkan di mana hatinya terarah. Ketika dia melakukan kebenaran itu di tengah penderitaan, di tengah-tengah dia dibenci, ditolak, dicaci maki, dia sudah sungguh mengkhususkan Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ia tidak lagi dikuasai oleh rasa gentar, oleh rasa takut, tetapi dikuasai oleh Kristus itu sendiri, yang adalah Tuhan, yang memimpin dan menolong dia, memberikan keberanian kepada dia untuk melakukan atau menegakkan kebenaran itu. Dan itu bukan sesuatu yang sia-sia, Bapak Ibu. Karena dikatakan itu merupakan satu kebahagiaan. Kebahagiaan kekal yang pasti akan diperoleh oleh setiap orang yang menderita oleh karena kebenaran di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita benar-benar memberikan ruang khusus dalam hati kita untuk Kristus bertata sebagai Tuhan di dalam hidup kita, keberanian daripada Tuhan pun akan memampukan kita berjalan di dalam kebenaran itu. Bahkan akan memberikan kita hikmat bijaksana bagaimana kita harus menjawab orang-orang yang meminta pertanggungjawaban atau yang meminta jawaban-jawaban alasan-alasan yang mempertanyakan kebenaran yang kita ungkapkan. Di ayat yang ke-15b dikatakan seperti begini. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Di ayat yang ke-15 dikatakan, siap sedialah pada segala waktu. Untuk apa? Memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Bapak Ibu, kata pengharapan di sini mengarahkan pada iman ataupun kebenaran yang kita nyatakan tersebut.
Dengan kata lain, kita harus siap sedia bahwa setiap waktu mungkin ada saja orang yang akan mempertanyakan tentang iman, tentang kebenaran yang sedang kita gencar-gencarkan kita ungkapkan ini, yang gencar-gencarnya kita nyatakan ini. Dan pasti setiap waktu kita harus siap sedia jika ada orang yang mempertanyakan hal itu. Jika ada orang yang hendak mengkonformasikan kepada kita, mempertanyakan kepada kita, mencoba untuk menanyakan hal-hal itu kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini dikatakan bahwa ketika hal ini dipertanyakan kepada kita harus siap sedia. Dan ketika kita siap sedia, kita harus siap sedia di dalam Kristus. Ketika kita sudah membiarkan Kristus itu bertahta di dalam kehidupan kita terarah hatinya kepada Tuhan, maka Roh Kudusnya akan memimpin kita, memberikan kita hikmat untuk berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Bagian selanjutnya dikatakan haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Dan hal ini dimungkinkan bisa terjadi hanya kalau Kristus sungguh-sungguh memimpin kita. Ketika kita sudah sungguh-sungguh mengarahkan hati kita kepada Kristus itu, maka itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Bahwa Kristus memimpin kita untuk boleh melakukan yang benar. Ketika kita dipertanyakan hal-hal itu, iman kita dipertanyakan, kebenaran itu dipertanyakan, bukannya kita membela diri dengan melakukan hal-hal yang tidak benar, mengumbarkan dendam dan lain sebagainya. Tetapi Kristus akan memimpin kita untuk menjawabnya dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dengan hal itu mereka yang memfitnah kita akan malu dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka akan menyadari bahwa kita sebenarnya tidak melakukan yang salah. Bahkan penafsir mengatakan bahwa tanpa perlu kita berkoar-koar membela diri, tanpa perlu kita membela diri kita dengan begitu keras, tanpa perlu kita menyatakan bahwa kita tidak bersalah dan mereka yang bersalah, maka ketika kita sudah menjawab itu dengan hati yang lemah lembut, dengan hati yang murni, yang tulus menyatakan kebenaran, maka orang-orang tersebut yang memfitnah kita pasti akan malu dan menyadari bahwa diri mereka lah yang salah. Oleh sebab itu, janganlah sekali lagi kita takut ataupun gentar. Ketika kita sudah mengarahkan hati kita kepada Kristus, maka Dia pasti akan memimpin kita, memberikan satu keberanian serta memberikan hikmat bagaimana kita harus bersikap dan bertindak dan meresponi orang-orang yang mungkin mempertanyakan tentang iman dan kebenaran yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal ini bisa kita lihat di dalam teladan daripada Kristus itu sendiri. Bagaimana kita melihat Kristus sendiri juga sudah memberikan teladan mulia kepada setiap kita di ayatnya yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali lagi untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kristus telah memberikan satu teladan kepada setiap kita bagaimana Dia juga yang tidak bersalah, Dia yang tidak berdosa, tetapi Dia juga menyatakan satu kebenaran sekalipun Dia harus mengalami penderitaan. Dan buah dari apa yang sudah Tuhan Yesus Kristus kerjakan adalah kita diselamatkan. Bahkan puncaknya itu dalam hal dibenarkan dan dimuliakan oleh Allah Bapa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bahkan di ayat yang ke-19 hingga 20 dikatakan dengan jelas sekali bahwa dan di dalam roh itu ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Mungkin ini masih menjadi satu kontradiksi begitu ya, satu hal yang masih terus diperdebatkan tentang hal ini.
Tetapi bagian ini menegaskan bahwa pada saat itu Kristus dimuliakan oleh Allah Bapa, dan kebenaran yang dilakukan itu membawa satu keselamatan bagi setiap kita yang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita saat ini yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita dipanggil sekali lagi untuk menyatakan kebenaran itu tanpa takut dan gentar, sekalipun harus mengalami penderitaan. Tetapi dengan satu catatan, kita harus lebih dulu mengkhususkan Kristus di dalam hati kita, sehingga ada satu keberanian yang boleh kita terima. Kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa ketika kita menyatakan kebenaran sekalipun harus menderita, kita akan memperoleh satu kebahagiaan yang kekal. Di ayat yang ke-17 dikatakan sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki oleh Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kebahagiaan yang kita peroleh karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagaimana Tuhan ingin untuk kita lakukan. Bukan berarti Tuhan menginginkan kita menderita, tidak. Tetapi di sini Tuhan katakan sekalipun engkau harus menderita karena berbuat kebenaran itu, maka lakukanlah. Sebab itu yang aku kehendaki seperti Kristus yang sudah ia berikan teladan kepada setiap kita. Dan itu tidak akan sia-sia, sebab kebenaran yang kita lakukan sekalipun di dalam penderitaan akan memperoleh satu kebahagiaan kekal di dalam kehidupan kekal kita kelak. Bapak Ibu yang terkasih, tugas kita sekarang sebagai orang yang sudah diselamatkan, dikatakan di ayat yang ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, yaitu sudah mengalami penebusan dan pertobatan di dalam Kristus. Maka kita juga haruslah meneladani Kristus itu dengan menyatakan sungguh kebenaran di dalam kehidupan setiap kita. Ketika dunia memaksa kita untuk hidup di dalam ketidakbenaran, justru kita harus hidup berbeda daripada dunia dengan menyatakan kebenaran, sekalipun harus dibenci, dicaci maki, atau bahkan ditolak oleh dunia ini. Karena kita akan memperoleh satu kebahagiaan kekal di dalam Kristus. Seperti yang diterima oleh Kristus dimuliakan oleh Allah Bapa, maka kita pun suatu waktu akan dimuliakan oleh Allah Bapa karena kebenaran yang kita lakukan di dalam Dia. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa.